warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman media sosial, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke baik, biarkan saya menebak bahwa saat ini Anda sedang bercengkrama dengan handphone dan juga internet yang Anda miliki. Ya, saya bisa mengatakan hal itu karena saat ini Anda melihat dan menonton video saya yang memang membutuhkan handphone dan juga internet untuk dapat mengaksesnya. Oke, biarkan saya menebak lagi bahwa aktivitas Anda hari ini atau mungkin 1 jam yang lalu atau mungkin beberapa menit yang lalu Anda sudah bolak-balik membuka seluruh akun media sosial Anda, atau mungkin Anda sudah bermain game online, atau mungkin Anda scroll TikTok, atau mungkin Anda juga melihat video-video pembelajaran yang ada dalam YouTube. Saya tidak bisa menebaknya secara pasti dan spesifik apa yang Anda lakukan, tapi saya yakin bahwa dari kegiatan yang saya sebutkan tadi pasti ada salah satunya yang Anda lakukan di hari ini. Berapa lama teman-teman Anda melakukan hal itu? Ya, saya tidak tahu pasti Anda melakukannya berapa lama. Mungkin lebih dari 1 jam, atau bahkan bisa seharian full Anda melakukan kegiatan tersebut. Ya teman-teman, saya di sini peduli dengan diri Anda, bahwa di sini saya akan memberikan sebuah fakta dari kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu dengan memberikan sebuah penelitian terkait ciri-ciri dan juga dampak buruk yang bisa kita alami apabila kita sudah termasuk pada pecandu internet atau adiksi internet. Seperti apa sih pecandu dan adiksi internet itu? Mari kita bahas secara lebih detail. Nah teman-teman, untuk kita bisa tahu seperti apa pecandu internet atau adiksi internet itu sendiri, setidaknya ada 2 penelitian yang dilakukan oleh Kimberly Young dan juga oleh Ivan Goldberg, yang dimana kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa ada 6 ciri atau tanda yang ada dalam seorang pecandu internet. Dan ternyata ciri atau tanda tersebut juga terdapat di pecandu nafza dan juga pecandu judi. Wah, nampaknya seram sekali ya teman-teman. Hanya karena internet, ternyata ciri-ciri dan tanda tersebut bisa disamakan dengan pecandu nafza dan juga pecandu judi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk ciri yang pertama adalah silence. Silence di sini maksudnya adalah adanya suatu kegiatan yang menjadi prioritas utama, di mana individu akan terus mengusahakan, akan terus memikirkan dan juga melakukan prioritasnya tersebut. Hal ini sering terjadi di pecandu nafza dan juga pecandu internet. Silence pada pecandu nafza di mana mereka akan selalu mengusahakan bagaimana mereka bisa memperoleh obat-obatan terlarang tersebut, bisa mengonsumsinya, dan terus memikirkan obat-obatan terlarang tersebut. Nah, pada pecandu internet, silence ini terjadi ketika mereka terus memikirkan internet, menjadikan suatu prioritas utamanya, sehingga waktu dan dirinya sulit untuk dikendalikan. Mereka menganggap bahwa internet adalah kehidupannya, sehingga tidak bisa jauh dan lepas dari internet. Nah, dampak buruknya, pecandu internet akan sering kali melewati waktu-waktu istimewa untuk bisa menjalin relasi dengan orang lain, atau melewatkan waktu-waktu untuk membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Ciri yang kedua adalah toleransi. Toleransi di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang memiliki daya tahan yang terus meningkat terhadap apa yang ia lakukan. Toleransi sering diterapkan pada pecandu nafza ketika ia hendak mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan dosis yang terus meningkat. Sedangkan pada pecandu internet, toleransi ini diterapkan terhadap penggunaan waktunya, yang tadinya 1 jam per hari bisa sampai berbelas-belas jam per harinya. Atau bisa juga sampai mengganggu waktu istirahat dan waktu tidurnya, sehingga menimbulkan dampak buruk pada kesehatan dirinya sendiri. Hal ini juga banyak terjadi di kalangan muda pada saat ini. Ciri ketiga adalah mood modification. Mood modification sering terjadi ketika seseorang hendak melakukan strategi coping, yaitu merubah perasaan-perasaan negatif ke perasaan-perasaan yang lebih positif. Yang tadinya menderita menjadi bahagia, yang tadinya duka menjadi suka.
Nah, mood modification ini sering ditemui di pecandu internet maupun pecandu nafsa. Yang dimana pada pecandu nafsa, mereka sering kali memutuskan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang karena didorong oleh perasaan-perasaan negatif yang mereka alami. Mereka merasa tidak bahagia, mereka merasa menderita, sehingga mereka memutuskan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang agar mendapatkan kebahagiaan yang sementara. Sedangkan pada pecandu internet, hal ini juga sama. Mereka menggunakan internet secara berlebihan sebagai bentuk upaya untuk merubah perasaan-perasaan negatifnya ke perasaan-perasaan yang lebih positif, untuk mengubah kegalauan yang menjadi kebahagiaan. Tapi apakah ini benar-benar sebagai strategi coping yang baik atau benar-benar sebagai strategi coping yang efektif? Maka kita harus mempertimbangkan bagaimana dampak baik dan dampak buruk yang diterima saat kita menggunakan internet. Apakah lebih banyak dampak baik atau dampak buruknya? Keempat adalah locus of control yang rendah. Individu sering mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri dan perilakunya. Locus of control yang rendah ini juga terdapat di pecandu internet maupun pecandu nafsa. Pada pecandu nafsa, ia seringkali sulit untuk bisa menghentikan dirinya dalam mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Sedangkan pada pecandu internet, ia juga sulit untuk berhenti menggunakan internet secara berlebihan, sehingga kontrol atas dirinya pun sulit untuk ia lakukan. Pecandu internet maupun pecandu nafsa memiliki kesamaan dalam locus of control yang rendah, yang dimana mereka sama-sama sulit untuk memberhentikan perilaku yang selama ini mereka lakukan. Meskipun orang-orang sekitarnya atau orang-orang terdekatnya sudah mendesaknya untuk berhenti, tetapi ia tetap saja melakukannya karena locus of control yang rendah. Ciri kelima adalah perasaan yang sangat tidak nyaman ketika sesuatu diberhentikan secara tiba-tiba. Pecandu internet ketika diberhentikan zat adiktifnya, mereka akan merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya, baik secara psikologis maupun secara fisik. Secara fisik misalnya pusing, mual, badannya sakit, dan lain sebagainya. Nah, secara psikologis mereka akan merasa bahwa mereka kehilangan minatnya, mereka gelisah, dan mereka mudah tersinggung dan depresi. Nah, hal ini juga ternyata ditemui di pecandu internet ketika mereka diberhentikan secara tiba-tiba untuk mengurangi penggunaan waktu internet yang secara berlebihan. Mereka juga akan merasakan gejala-gejala fisik dan juga gejala-gejala psikologis yang dirasakan oleh pecandu nafsa. Jadi mirip gejalanya karena mereka merasa bahwa dunia maya atau internet itu adalah kehidupannya. Ketika diberhentikan, ia merasa bahwa hidupnya telah diambil dan direnggut. Ciri keenam atau terakhir adalah penyangkalan atau menyembunyikan perilaku sebagai suatu masalah. Pecandu nafsa maupun pecandu internet sama-sama akan melakukan penyangkalan terhadap perilakunya yang salah. Pecandu nafsa sebisa mungkin menyembunyikan bahwa ia telah mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, apalagi apabila diketahui ia sudah melanggar aturan perundang-undangan. Nah, untuk pecandu internet juga seringkali mereka menyangkal bahwa mereka sudah menghabiskan waktu yang banyak demi menggunakan internet yang berlebihan, dengan alasan bahwa internet adalah suatu hiburan, internet adalah tempat untuk menjalin relasi dan juga ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, dari keenam tanda atau ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pecandu internet dan pecandu nafsa memiliki ciri-ciri yang sama. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk waspada pada diri kita untuk bisa mengendalikan waktu kita dalam penggunaan internet supaya tidak berlebihan dan menghindari dampak-dampak negatif pada diri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. See you next video.